Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Khalidah Ulfa, MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistika Pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melakukan aktivitas dengan sehat. Nah, selawat beriring salam, tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak. Kemudian di sini kami dari kelompok 8 yang akan melakukan uji hipotesis Mean dengan sampel ganda dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri Intan Wahyuni, yang kedua yaitu Nia Ariska Alfiani, dan yang ketiga ada Suciati Zelika. Langsung saja, di sini yang pertama akan saya jelaskan. Untuk itu kita ketahui terlebih dahulu uji hipotesis Mean dengan sampel ganda. Nah, uji hipotesis sampel ganda ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang secara statistik cukup berarti atau signifikan antara dua sampel yang telah diperoleh. Untuk memperoleh hasil yang berguna harus memenuhi asumsi berikut. Yang pertama, data di kedua populasi yang diambil harus terdistribusi normal. Yang kedua, sumber data pada populasi pertama harus independen terhadap sumber data pada populasi kedua. Nah, dalam uji hipotesis Mean dengan sampel menggunakan dua sampel atau ganda, terdapat 3 prosedur yang digunakan untuk uji ini tergantung pada kondisi sampelnya. 1. Ada uji Z untuk populasi yang independen, dan jika varian populasi diketahui, atau yang kedua sampel ukurannya lebih dari 30. Yang kedua ada uji T pasangan untuk populasi saling tergantung, dan yang ketiga ada uji T sampel ukuran kecil untuk populasi yang independen jika F ujinya menunjukkan tau 1 kuadrat tidak sama dengan tau 2 kuadrat. Nah, langsung saja di sini yang pertama ada uji T. Nah, yang pertama ada uji T untuk pasangan saling tergantung atau dependent population. Prosedurnya, 1. Pernyataan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, HO di sini sama dengan mu D sama dengan 0. H1 sama dengan mu D tidak sama dengan 0 untuk uji dua ujung. Mu D lebih besar dari 0 untuk uji satu ujung. Yang kedua, pemilihan tingkat kepentingan atau alfa. Yang ketiga, penentuan distribusi pengujian. Nah, distribusi yang digunakan ini adalah distribusi T. Yang keempat, pendefinisian daerah-daerah penolakan atau kritis dalam distribusi T. Di sini ada derajat kebebasan atau degree of freedom sama dengan V sama dengan N-1, di mana N adalah banyaknya data. Yang kelima ada pernyataan aturan keputusan. Yang keenam perhitungan untuk rasio. Di sini rumusnya RU T sama dengan T tes sama dengan D bar min mu D per SD atau standar deviasi per akar N. Yang ketujuh adalah pengambilan keputusan secara statistik. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini, suatu perusahaan sedang mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak CAD, Computer Aided Design versi baru, untuk mengevaluasi penggunaan perangkat lunak CAD baru itu. 7 karyawan dilatih secara mahir. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perangkat lunak CAD versi baru dan versi lama dicatat. Hasil pencatatan itu dinyatakan tabel di samping ini. Nah, ini dia merupakan hasil pencatatan dari 7 karyawan. Ini menggunakan CAD baru dan yang ini menggunakan CAD lama. Langsung saja kita jawab. Kita tulis dulu prosedurnya. Di sini prosedur. Yang pertama, pernyataan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif.
Nah, di sini hanya H0. H0 titik 2 mu D. Kita cari mu dulu. Mu D sama dengan 0. Yang kedua H0 H1 titik 2 mu D H1 ya ini. Mu D tidak sama dengan 0 karena kita menggunakan uji kedua ujung. Nah, kemudian yang kedua yaitu pernyataan tingkat kepentingan alfa yang digunakan yaitu alfa 0,05. Yang ketiga, pemilihan distribusi pengujian. Nah, di sini yang digunakan yaitu distribusi T. Nah, kemudian yang keempat adalah pemilihan pendefinisian daerah penolakan atau kritis. Nah, di sini ada derajat kebebasan atau degree of freedom sama dengan V sama dengan N-1. Nah, N-1. Nah, di sini dalam data ini N-nya ada 7. Jadi langsung saja kita tulis 7 min 1 sama dengan 6. Nah, kemudian yang kelima itu pengambilan. Yang kelima, aturan keputusan. Nanti dulu kita tulis dulu, kita kelang. Nah, yang keenam ini ada uji rasio. Rumus yang digunakan adalah rumus ini dia. D bar min mu D per SD per akar N. Kita copy aja. Nah, ini dia rumusnya. Yang ketujuh, pengambilan keputusan. Sebelum itu, kita pindahkan dulu ini tabelnya. Kita taruh bawah. Kita ke sebelah sini aja. Nah, di sini. Nah, untuk mencari
Di sini kan ada rumus yang kita gunakan adalah rumus D bar min mu D. Berarti di sini kita harus mencari D terlebih dahulu. Nah, untuk mencari D ini kita taruh sini D. Kemudian D di sini adalah selisih antara CAD baru dan CAD lama. Kita tulis selisihnya CAC. Sama dengan ini diklik, dikurang CAD lama diklik. Kita kasih kurung. Nggak usah. Nah, ini mendapatkan hasil selisihnya 19. Kemudian tinggal kita drag aja sampai ke bawah. Nah, ini dia hasilnya. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita kasih kolom. Nah, selanjutnya kita mencari D bar-nya ini. Kita tulis di sini. D bar. Kita masukkan rumus sama dengan frag ini. Kita drag. Enter. Nah, ini dia D bar-nya. Kemudian kita masuk cari SD atau standar deviasi. Kita masukkan rumus sama dengan step yang belakangnya S. Kemudian kita klik D bar-nya, kemudian kita drag yang D-nya. Enter. Nah, ini. Kemudian kita cari T hitung. Di sini T hitungnya kok sama dengan CPK sama dengan buka kurung D bar min 0 tutup kurung. Kemudian per buka kurung standar deviasinya, kemudian per buka kurung 7 karena di situ akar jadi kita kasih pangkat 2. 0,5 ini merupakan alfanya 0,5% kan. 0,5. Kita tutup kurung. Kita enter. Yes. Nah, ini dia T hitungnya. Nah, selanjutnya kita menentukan pendefinisian daerah penolakan atau kritis. Nah, di sini kan alfanya 0,5. 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Kemudian kita melakukan hitung T-tabel. Di sini rumusnya TIFN. Nah, ini dia, kita klik aja. Kemudian kita masukkan probabilitasnya. Jadi probabilitasnya di sini ini 0,025. 6 derajat kebebasannya kita masukkan di sini. 6 tutup kurung. Kita enter. Nah, ini dia T-tabelnya. Kemudian kita menentukan aturan keputusan. Di sini tolak H0 jika T hitung kurang dari
lebih dari 2,968687. T hitung lebih dari 2,968687 atau lebih dari kurang dari min 2,968687. Kemudian terima H0 jika T hitung kurang dari min 2,968687 atau terima H0 jika lebih dari 2,968687. Nah, kemudian kita ambil gambar dulu. Nah, di sini bisa kita lihat di sini T tabelnya 2 min. Kalau sebelah kiri dia min 2,968687. Di sini 2,968687. Nah, berarti T hitung ini di tengah sini. T hitung 1,523,668. Nah, di sini jika T hitungnya lebih kecil dari 2 min 2,968687 min 2,968687, maka HO-nya ditolak. Kalau di sebelah sini ditolak, kalau lebih besar dari ini ditolak juga. Karena di sini HO-nya di antara min 2,968687 sampai 2,968687, maka HO di sini diterima. Berarti tidak ada perbedaan yang terjadi. Di sini rata-rata sebelum sama dengan rata-rata sesudah. Hanya itu yang dapat disampaikan. Kemudian materi yang mengenai uji Z akan dilanjutkan oleh Saudari Suciati Zelika. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Zelika dengan NIM 2010207017 dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan materi dari uji hipotesis Mayan ganda, yaitu mengenai uji Z untuk populasi yang independen. Nah, syarat yang pertama dalam menentukan uji Z itu, yaitu sampel diambil dari dua populasi yang independen dan berdistribusi normal
Untuk yang kedua yaitu nilai standar deviasi sudah diketahui dan ukuran sampel atau N-nya itu lebih dari 30. Baiklah, langsung saja. Di sini pada soal pada PPT sebelumnya itu sudah diketahui bahwa terdapat dua sistem antena, di mana di sini kita anggap untuk sistem antena pertama yaitu kita anggap sebagai A, dan antena kedua yaitu kita anggap sebagai B. Selanjutnya banyak data. Untuk banyak data pada soal itu, antena pertama yaitu 35, dan antena kedua yaitu 32. Untuk rata-rata pada antena pertama yaitu 2.800, sedangkan pada antena kedua yaitu 2.750. Untuk standar deviasi antena pertama 200, antena kedua yaitu 180. Untuk nilai alfanya itu juga sudah diketahui yaitu 0,05. Nah, langkah selanjutnya yaitu dalam menentukan uji Z untuk populasi independen itu terdapat beberapa prosedur. Nah, untuk prosedur pertama yaitu pernyataan hipotesis nol dan alternatif. Itu pernyataan hipotesis nol dan alternatif. Nah, untuk pada soal ini yang ditanyakan yaitu perbedaan antara kedua sistem antena. Jadi, hipotesis yang digunakan yaitu menggunakan hipotesis dua arah. Hipotesis dua arah. Hipotesisnya yaitu HO sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 mu 1 sama dengan mu 2 dan H1 mu 1 mu 1 tidak sama dengan mu 2. Tidak sama dengan mu 2. Mu 2. Prosedur yang kedua yaitu pemilihan tingkat kepentingan alfa. Pemilihan tingkat kepentingan alfa. Untuk tingkat kepentingan alfanya tadi sudah diketahui yaitu 0,05. Alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya yaitu prosedur yang ketiga,
yaitu penentuan distribusi pengujian yang digunakan. 3. Penentuan distribusi pengujian yang digunakan. Nah, pada soal ini kita menggunakan distribusi Z. Distribusi Z. Selanjutnya prosedur yang keempat, yaitu pendefinisian daerah-daerah penolakan kritis. 4. Pendefinisian daerah penolakan atau kritis. Untuk batas daerahnya, yaitu tadi sudah diketahui bahwa alfanya itu 0,05, 0,05, karena pada soal tadi pada soal sebelumnya akan diuji kedua sistem antena tersebut, maka nilai 0,05 ini akan kita bagi menjadi 2. Caranya yaitu sama dengan klik 0,05 ini lalu dibagi 2. Enter. Nah, jadi nilai batas daerahnya yaitu 0,025. Lalu 0,025 ini akan kita lihat pada tabel Z-score, yaitu dengan cara sama dengan norm klik 0,025 titik koma 0 titik koma 1 tutup kurung enter. Nah, jadi untuk nilai nilai dari Z-score-nya yaitu min 1,95 atau bisa kita buatkan menjadi min 1,96 atau 1,96. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima, pernyataan aturan keputusan. 5. Pernyataan aturan keputusan. Yaitu di mana HO ditolak dan H1 diterima jika Z hitung lebih besar dari 1,96 atau lebih kecil dari min 1,96. Selanjutnya langkah yang keenam yaitu perhitungan RU.
6 perhitungan RU. RU ini atau rasio uji. Nah, berhubungan tadi pada soal itu standar deviasinya itu sudah diketahui, maka rumus yang digunakan yaitu kita menggunakan rumus ini. RUZ X bar 1 min X bar 2 per tau X bar 1 min X bar 2 dan tau X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar X bar 1 tau 1 pangkat 2 per N1 plus tau 2 pangkat 2 per N2. Nilai dari rasio uji ini atau RU itu dapat diketahui dari penjumlahan dari akar tau 1 pangkat 2 per N1 plus tau 2 pangkat 2 per N2. Sebelum itu kita buat dulu tabel. Tau X bar dikurang tau X bar 1 dikurang X bar 2 untuk nilai RU atau rasio uji. Kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, maka selanjutnya yaitu kita menentukan nilai X bar 1 dikurang X bar 2, yaitu menggunakan rumus ini dengan cara sama dengan S Q RT karena dia akar, buka kurung, standar deviasi yang pertama ini pangkat 2 kuadrat dibagi N1 35, lalu ditambah standar deviasi yang kedua kuadrat dibagi N2, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, ini merupakan nilai dari X bar 1 dikurang X bar 2, yaitu 46,42582409. Selanjutnya kita mencari RU atau rasio ujinya, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung X bar 1 atau rata-rata pertama dikurang X bar 2 atau rata-rata kedua, tutup kurung, dibagi nilai dari tau X bar 1 dikurang X bar 2, yaitu di atas ini. Klik ini, lalu klik enter. Nah, ini merupakan nilai dari rasio ujinya, yaitu 1,076. Selanjutnya, prosedur ketujuh yaitu pengambilan keputusan secara statistik. 7. Pengambilan keputusan secara statistik.
di mana untuk keputusannya yaitu di mana tadi sudah kita ketahui bahwa nilai dari Z hitung atau rasio ujinya yaitu Z hitung sama dengan 1,07069868806. Sedangkan untuk nilai Z tabelnya tadi sudah kita ketahui yaitu ini 1,96. 1,96. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa nilai dari Z hitung itu lebih kecil dari nilai Z tabel. Artinya, maka HO diterima. Jadi, hal ini berarti daya tahan antena A itu tidak berbeda dengan daya tahan antena B. Nah, inilah hasil dari perhitungan untuk uji Z untuk populasi yang independen. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya Nia Rizky Alfiani akan melanjutkan materi tentang uji tes sampel ukuran kecil untuk populasi yang independen jika F ujinya menunjukkan sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk menguji apakah nilai mata kuliah statistika sosial yang diberikan pada mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi memiliki perbedaan atau tidak. Untuk itu diambil sampel sebanyak 10 nilai mahasiswa prodi politik dan 10 nilai mahasiswa prodi sosiologi. Berikut ini merupakan datanya. Dengan taraf signifikan 5%, lakukan pengajuan apakah terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistik sosial antara mahasiswa prodi politik dan mahasiswa prodi sosiologi, dengan asumsi variansi tidak sama. Ini pertanyaan singkatnya, yaitu apakah terdapat perbedaan nilai mata kuliah statistik sosial antara mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi? Langkah pertama untuk menyelesaikan pertanyaan ini, yaitu menentukan hipotesis. Di sini terdapat dua hipotesis, karena menggunakan hipotesis dua arah. Jadi yang pertama itu H0, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi. H1 ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa prodi politik dan prodi sosiologi. Yang kedua yaitu menentukan taraf signifikan alfa untuk mendapatkan tabel. Tadi nilai alfanya yang diketahui pada soal yaitu 5%. Pada soal tadi untuk taraf signifikan alfanya itu 5%. Namun diubah menjadi desimal yaitu 0,05%. Ini salah, maaf. 0,05. Dan dibagi 2, jadi 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025. Kenapa dibagi 2? Karena hipotesisnya dua arah. Di sini sudah terdapat nilai alfanya yaitu 0,025
dan juga sudah dihitung secara manual untuk DF-nya yaitu 13,158. Langsung saja kita cari untuk tabel distribusi P-nya. Berarti nilai DF-nya kita bulatkan saja menjadi 13. Nah, tadi kan nilai alfanya yaitu 0,025. Ini 0,025 dan DF-nya yaitu 13. Kita cari sampai dengan alfa 0,025. Nilai untuk T tabelnya yaitu 2160. Di sini sudah saya tulis. Berarti T tabelnya yaitu 2160. Setelah mendapatkan nilai T tabel, kita akan lanjut untuk ke uji statistik dengan menggunakan rumus E sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Pertama, kita akan mencari terlebih dahulu untuk mempermudah, yaitu mencari nilai S1 kuadrat per M1. Caranya sama dengan varians. Ini varians untuk varians 1 kita tunjukkan untuk prodi politik. Dibagi dengan jumlah data untuk prodi politik. Tutup kurung. Untuk nilai S1 kuadrat per N1 didapatkan yaitu 31,78. Lanjut untuk S2 kuadrat per N2 nilainya per 10 kurung. Nah, kita sudah mendapatkan nilai untuk S1 kuadrat per N1 dan juga S2 kuadrat per N2. Kita lanjut langsung ke uji T hitung. Nah, untuk mempermudah kembali, kita mencari nilai X bar 1 dikurang X bar 2, yaitu akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Kita cari terlebih dahulu. Gimana caranya? SQRT klik S1 kuadrat per N1 yang telah kita cari tadi ditambah dengan S2 kuadrat per N2. Kurung. Kita telah mendapatkan nilai dari X bar 1 dikurang X bar 2, yaitu 6,29. Kita lanjut ke T hitung. T hitung itu rumusnya X bar 1 dikurang X bar 2 per X bar 1 dikurang X bar 2. Sama dengan, kita masukkan kurung, kita klik rata-rata untuk prodi politik, atau sama saja dengan X bar 1 dikurang dengan X bar 2.
atau prodi sosiologi. Kurung per X per S X bar 1 dikurang X bar 2 yang telah kita cari tadi. Klik, enter. Ini nilainya. Jika kita sudah mendapatkan nilai T hitungnya, yaitu min 0,842,54449. Lanjut untuk tahap yang terakhir, yaitu kriteria uji. Nah, di sini kriteria ujinya yaitu mu1 tidak sama dengan mu2. Karena kita menggunakan hipotesis dua arah, jadi kita menggunakan jika T hitung lebih kecil min tabel atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Yang kedua yaitu jika T hitung lebih besar dari min tabel atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Baik, kita tadi telah mengetahui untuk T tabel, kita tulis kembali. T tabel. T tabel itu 2 dan T hitung. T hitungnya min 0,8. Nah, baik, lanjut lagi kita itu untuk menentukan kriteria ujinya. Jadi berhubung pada T hitung ini kita mendapatkan nilai min, jadi T hitungnya menggunakan sebelum. Di sini sebelum atau. Ini yang sebelum atau, yang dua ini, jika T hitung lebih kecil dari min tabel, dan jika T hitung lebih besar dari min tabel. Karena nilai T hitung kita negatif, jadi otomatis untuk T tabel juga ikut bernilai negatif. Negatif 2, 1. Nah, berarti kita tulis kembali kesimpulannya. Min 0,842 lebih berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa min untuk T hitungnya itu min 0,842 itu lebih besar dari T tabel, yaitu min 2164. Berarti kesimpulan kita tulis bahwa tidak ada, kesimpulannya yaitu berarti H0 diterima
maksimal diterima dan tidak ada perbedaan rata-rata nilai mahasiswa. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Dan terima kasih untuk perhatiannya.